Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk persiapan TKA. Kali ini kita akan mempelajari materi teks fiksi bagian pertama. Di bagian pertama video pembelajaran persiapan TKA ini, kita akan mempelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik teks fiksi. Sebelum kita memulai latihan soal, mari kita mengingat materi teks fiksi terlebih dahulu. Teks fiksi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang tercipta dari daya imajinasi pengarang. Teks fiksi menyajikan kisah-kisah yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mampu merefleksikan realitas kehidupan manusia dengan segala kompleksitasnya. Pemahaman mendalam mengenai teks fiksi penting dimiliki karena dapat mengasah kemampuan analitis dan interpretatif. Selain itu, pemahaman teks fiksi dapat memperkaya wawasan nilai-nilai kehidupan, konflik sosial, dan dinamika psikologi manusia. Jenis teks fiksi misalnya cerpen, novel, drama, dan puisi. Menyimpulkan unsur intrinsik dan ekstrinsik teks fiksi. Unsur intrinsik cerpen dan novel. Cerpen memiliki unsur pembangun berupa intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Agar lebih dalam memahami unsur intrinsik cerpen, kalian bisa menyimak penjelasan berikut ini. Novel memiliki unsur intrinsik yang sama dengan cerpen. Perbedaannya terletak pada alur. Alur dalam novel lebih kompleks. Unsur ekstrinsik teks fiksi. Berikut unsur pembangun karya fiksi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. 1. Nilai kehidupan masyarakat yang terdiri dari nilai moral adalah pesan moral dari perilaku tokoh. 2. Nilai estetika adalah keindahan yang melekat pada karya sastra, misalnya pengalimatan, diksi, dan penggunaan alur cerita yang variatif. 3. Nilai sosial budaya mencerminkan aspek sosial budaya suatu daerah dalam suatu karya sastra. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah riwayat, sikap, dan pandangan pengarang. Teks fiksi dibuat berdasarkan ide, gagasan, dan kreativitas pengarang. Riwayat pendidikan, riwayat keluarga, serta sikap dan pandangan pengarang akan mempengaruhi terbentuknya sebuah teks fiksi. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah latar belakang sosial budaya masyarakat. Sebuah karya sastra mencerminkan aspek sosial budaya suatu daerah tertentu. Sebuah novel atau cerpen dapat diibaratkan sebagai potret keadaan atau gambaran aktivitas masyarakat tersebut. Setelah menyimak pemaparan materi sekilas tentang teks fiksi, sekarang marilah kita berlatih mengerjakan soal-soal sebagai persiapan TKA.
Kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Surya Daluh menengadah untuk membaca papan nama kayu di pintu gerbang, lalu menunduk dan menatap ponselnya, memastikan ini benar-benar tempat yang dicarinya. Kedai Kopi Nala, sebuah kedai kopi yang ditemukan Daluh saat berselancar di dunia maya. Kabarnya, pemilik kedai Kopi Nala yang bernama Abhinawa Gautama adalah mantan arsitek berwawasan luas yang akhirnya pindah haluan dan menekuni bisnis food and beverage. Jadi, selain menyajikan minuman dan makanan yang memuaskan lidah, kedai kopi yang bernuansa seperti rumah nenek ini menawarkan rasa nyaman dan hangat bagi setiap pengunjungnya. Dia rasa yang sedang sangat dibutuhkan Daluh di tengah gemuruh badai yang belakangan ini bertekad meluluh lantakkan hidupnya. Selamat pagi. Seorang pria paruh baya bertubuh atletis menyapa Daluh dari balik bar kopi di sebelah kanan pintu masuk. Penampilannya santai, hanya mengenakan kaos hitam pas badan, celana krem selutut dan celemek coklat tua. Sangat kontras dengan Daluh sendiri yang pagi-pagi sudah berdandan rapi dengan kemeja batik lengan panjang, celana kain hitam dan sepatu pantofel senada. "Silakan duduk dulu, Mas. Boleh sambil dilihat-lihat menunya ya," ujar si pemilik kedai. Sementara kedua tangannya sibuk meracik pesanan. Sepertinya untuk tamu lain yang duduk di meja sudut dekat kaca patri warna-warni. Atau kalau pengen dibuatin yang gak ada di menu juga boleh. Kalau bahan-bahannya ada, nanti saya buatin, tambahnya sambil tersenyum. Daluh mengangguk dan membalasnya dengan senyum serupa seringai. Daluh dengan cepat memutuskan untuk memesan teh poci gula batu dan pergi ke kursi kosong di ujung bar. Pagi ini, ia sedang tidak membutuhkan kopi untuk memicu adrenalin. Jantungnya sudah tidak bisa kalem sejak pagi. Gundah, gelisah, entah apa lagi yang dirasakannya, menyongsong hari yang disebutnya hari penentuan ini. Sumber Ayuriana Samsara Cinta, Diandra Kreatif 2025. Soal nomor 1. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, manakah karakteristik yang sesuai dengan tokoh Daluh? Tentukan benar atau salah untuk setiap karakteristik tokoh Daluh berikut. Yang pertama, berpenampilan rapi dan formal. 2. Suka mencoba tempat baru. 3. Mudah bergaul dengan orang asing. Silakan tentukan jawabannya benar atau salah. Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk nomor 1 adalah statement yang pertama benar. Pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga salah. Mari kita bahas satu persatu. Karakteristik tokoh Daluh yang berpenampilan rapi dan formal adalah benar. Bukti tekstual penggambaran tokoh Daluh secara tidak langsung terdapat pada kutipan, sangat kontras dengan Daluh sendiri yang pagi-pagi sudah berdandan rapi dengan kemeja batik lengan panjang, celana kain hitam dan sepatu pantofel senada. Kita lanjut pada pernyataan kedua. Karakteristik tokoh Daluh yang suka mencoba tempat baru benar. Bukti tekstual karakteristik tokoh Daluh yang suka mencoba tempat baru tampak pada kutipan,
Kedai Kopi Nala, sebuah kedai kopi yang ditemukan Dalu saat berselancar di dunia maya, dan Dalu datang ke tempat yang baru pertama kali dikunjunginya. Artinya, toko Dalu aktif mencari tempat baru melalui media sosial dan berani mendatangi kedai yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Kutipan ini menunjukkan keterbukaan terhadap pengalaman baru. Karakteristik toko Dalu yang mudah bergaul dengan orang asing, salah. Bukti tekstual toko Dalu tidak mudah bergaul dengan orang asing tampak pada kutipan Dalu dengan cepat memutuskan untuk memesan teh poci gula batu dan pergi ke kursi kosong di ujung bar, dan Dalu mengangguk dan membalasnya dengan senyum serupa seringai. Bukti tekstual tersebut menggambarkan tokoh Dalu yang tidak mudah berinteraksi dengan orang asing, yaitu tokoh Abhinawa pemilik kedai kopi. Meskipun tokoh Dalu merespon sapaan pemilik kedai dengan sopan, interaksinya terbatas dan cenderung formal. Senyum serupa seringai menunjukkan ketidaknyamanan atau kekakuan, bukan keramahan alami. Soal nomor 2, toko Dalu memilih duduk di ujung bar, bukan di meja biasa, secara simbolis menggambarkan A. Refleksi kebiasaan yang senang duduk sendirian, B. Strategi menghindari interaksi dengan tamu lain, C. Upaya mencari cara berkomunikasi dengan pemilik, D. Kebutuhan psikologis untuk dekat dengan kenyamanan, E. Keinginan menikmati latar suasana seperti di rumah nenek. Silakan ditentukan manakah jawaban yang paling tepat. Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah D. Pilihan tokoh Dalu duduk di ujung bar secara simbolis menggambarkan kebutuhan psikologisnya untuk dekat dengan kenyamanan. Perhatikan kutipan berikut. Jadi, selain menyajikan minuman dan makanan yang memuaskan lidah, kedai kopi yang bernuansa seperti rumah nenek ini menawarkan rasa nyaman dan hangat bagi setiap pengunjungnya. Dia rasa yang sedang sangat dibutuhkan Dalu di tengah gemuruh badai yang belakangan ini bertekad meluluh lantakkan hidupnya. Kutipan tersebut membuktikan secara eksplisit bahwa tokoh Dalu sedang membutuhkan kenyamanan dari kedai Kopi Nala menawarkan kenyamanan tersebut. Soal nomor 3, konflik dalam kutipan cerpen tersebut dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Tentukan sederhana atau kompleks untuk pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, kegelisahan tokoh Dalu tentang masa depan. 2. Pencarian tempat untuk menenangkan diri. 3. Adaptasi tokoh Abhinawa dari arsitek menjadi pemilik kedai kopi. Tentukan jawaban sederhana atau kompleks. Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 3, pernyataan pertama kompleks, pernyataan kedua sederhana, dan pernyataan ketiga kompleks. Mari kita bahas satu persatu.
Kegelisahan tokoh Dalu tentang masa depan merupakan konflik yang kompleks. Konflik ini bersifat batiniah atau internal dan berkaitan dengan emosi serta masa depan hidup tokoh utama yaitu Dalu. Kegelisahannya tidak dijelaskan secara rinci, tetapi disebut sebagai gemuruh badai yang bertekad meluluh lantakan hidupnya. Kutipan tersebut menunjukkan beban psikologis yang berat. Konflik ini kompleks karena menyangkut pergumulan personal yang mendalam. Tidak dapat diselesaikan secara cepat atau sederhana. Konflik ini kemungkinan melibatkan banyak faktor, seperti pekerjaan, hubungan, atau keputusan hidup yang besar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pencarian tempat untuk menenangkan diri merupakan konflik yang sederhana. Konflik ini bersifat eksternal dan langsung terlihat dalam tindakan tokoh, yaitu mencari tempat yang nyaman untuk menenangkan diri. Tokoh Dalu menemukan kedai kopi Nala melalui dunia maya atau media sosial dan langsung mendatanginya. Konflik ini memiliki penyelesaian yang cepat, yaitu cukup dengan menemukan tempat tersebut dan duduk di dalamnya. Oleh karena itu, konfliknya tidak rumit, bersifat praktis dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pernyataan yang ketiga, adaptasi tokoh Abhinawa dari arsitek menjadi pemilik kedai kopi merupakan konflik yang kompleks. Konflik ini mengandung perubahan besar dalam hidup tokoh Abhinawa dari profesi arsitek menjadi pemilik kedai kopi. Adaptasi seperti ini biasanya melibatkan pergeseran identitas profesional, keterampilan, hingga pola hidup, serta kemungkinan adanya tantangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, konflik ini dikategorikan kompleks sebab mencerminkan perjalanan dan proses transisi hidup yang panjang dan mendalam. Soal nomor 4. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, manakah pernyataan yang menunjukkan bagian alur dalam cerita? Jawaban benar lebih dari satu. A. Penggambaran tokoh Dalu yang merasakan kegelisahannya menjelang sesuatu yang penting merupakan bagian dari pengenalan konflik. B. Kedatangan tokoh Dalu ke kedai kopi Nala menandai bagian resolusi dari konflik internal yang dialaminya. C. Interaksi awal antara tokoh Dalu dan Abhinawa termasuk dalam bagian pengenalan tokoh dan suasana atau orientasi. D. Penjelasan tentang latar belakang Abhinawa sebagai mantan arsitek yang kini membuka kedai kopi merupakan bagian dari klimaks. E. Tindakan tokoh Dalu memesan teh dan bukan kopi menunjukkan perkembangan alur menuju konflik batin tokoh utama. Silakan tentukan jawabannya, Ibu beri waktu 1 menit. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A. Penggambaran tokoh Dalu yang merupakan kegelisahan menjelang sesuatu yang penting merupakan bagian dari pengenalan konflik. C. Interaksi awal antara tokoh Dalu dan Abhinawa termasuk dalam bagian pengenalan tokoh dan suasana atau orientasi. Dan E. Tindakan tokoh Dalu memesan teh dan bukan kopi menunjukkan perkembangan alur menuju konflik batin tokoh utamanya. Mari kita bahas satu persatu. Penggambaran tokoh Dalu yang merasakan kegelisahan menjelang sesuatu yang penting merupakan bagian dari pengenalan konflik adalah benar. Peristiwa tokoh Dalu yang merasa gelisah
dan menyebut hari itu sebagai hari penentuan menunjukkan kemunculan konflik internal, yaitu kecemasan akan sesuatu. Peristiwa ini merupakan bagian pengenalan konflik belum sampai klimaks. Pernyataan interaksi awal antara tokoh Dalu dan Abhinawa termasuk dalam bagian pengenalan tokoh dan suasana adalah benar. Interaksi kedua tokoh memberi gambaran karakter tokoh Abhinawa yang ramah dan latar tempat yang hangat. Peristiwa ini termasuk pengenalan tokoh dan suasana dalam alur. Pernyataan yang ketiga, tindakan tokoh Dalu memesan teh dan bukan kopi menunjukkan perkembangan alur menuju konflik batin tokoh utama adalah benar. Peristiwa tersebut menggambarkan kondisi tokoh Dalu yang sedang dalam kondisi emosional. Frasa jantungnya sudah tidak kalem merupakan simbol dari ketegangan batin yang berkembang mengarah pada konflik internal. Demikianlah pembahasan latihan soal persiapan TKA. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat anak-anak kuat, sampai berjumpa di video pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.